Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar irhamna bi rahmatika wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukur a'inna Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda'na wa gfirlana dzambana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhiru wa alaniyatu wa sirrah. Alhamdulillah, jemaah Masjid An-Nur lingkungan 8 dalam bidang yang dirahmati Allah. Kita sama-sama mengucap alhamdulillah setiap pagi, setiap saat, terutamanya di subuh hari, karena Allah tetap mendekatkan hati kita ke rumahnya, Masjid An-Nur. Kata ulama, masjid, rumah ibadat, surau, musalla, nanti di akhirat akan menjelma seperti bahtera. Pada masa itu genangan air, ramai orang tenggelam di lautan pada masa. Ramai yang buta di dunia, sehat matanya. Di sana buta nanti. Disebut dalam Quran dalam surat Taha, orang yang buta nanti. Di dunia sehat, sejahtera, di sana nanti jadi tunanetra. Jelas dan terang disebut dalam surat Taha. Ini ayat mana Quran kita semuanya ya. Surah Taha ini sebelum surah Al-Anbiya, sesudah surah Maryam, ayat 124, 125, 126, halaman 320. Ayat 124, 125, 126, 127 menyatakan perihal manusia yang nanti di sana tidak ada matanya. Orang yang tak ada mata itu keberatan, macam memprotes lah. Ditanyanya, ya Allah, kenapa kami ini sekarang buta? Dulu di dunia mata kami sehat. Lalu diterangkan kesilapan mereka dalam ayat 126 halaman 321. Qala kadzalika atat ayatuna fanasitaha. Kalian dulu melupakan Al-Quran. Fanasitaha. Kalian dulu melupakan Al-Quran. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini lupa dulu dibalas dengan lupa. Lupa berbalas lupa. Lupa kepada Quran ke hidup di dunia, nanti ke sana lupa kasih mata. Surah bahaya, surah bahaya. Ini tentang Quran, tentang masjid seperti kita katakan tadi, bahwa kata ulama, rumah-rumah Allah, masjid, musalla, surau nanti di sana menjelma seperti bahtera. Orang yang betul-betul tercatat jadi anggota tetap masjid itu, dia akan naik ke masjid di sana. Di atas genangan air azab yang kebanyakan manusia di sana tenggelam dan ramai yang buta. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Baiklah, selawat dan diiringi salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita untuk pertemuan ketiga kalinya masih bersama gagasan bernas Profesor Dr. Muhammad Latif An-Nablusi
yang menerangkan 5 pesan Jibril kepada Nabi. Untuk seterusnya, Nablusi mengatakan segala pangkat kedudukan dunia akan berakhir saat panggilan maut telah tiba. Subhanallah. Kemarin ada seorang teman, kawan-kawan kuliah di Arab dulu, dia profesor di Bandung, meninggal. Kira-kira sebaya dengan dia. Jadi kalau sudah meninggal, tidak ada profesor lagi, tidak ada dokter lagi, tidak ada syekh lagi, tidak ada ustaz lagi. Meninggal, bukan ditanya di mana jenazah profesor itu, tidak ada. Di mana jenazahnya, di mana disolatkan. Segala pangkat kedudukan, pangkat kebesaran. Kalau di Malaysia, di Brunei, orang-orang yang berjasa dalam pemerintah dikasih pangkat. Ada yang kasih datuk namanya. Datuk itu bukan datuknya orang sumber keturunan. Datuk di sana datuk karena jasanya dalam pemerintah, dalam negara. Dikasih datuk. Segala-galanya akan tinggal. Subhanallah. Segala pangkat kedudukan di dunia akan berakhir saat panggilan maut tiba. Malah maut melenyapkan tenaga si kuat. Orang yang kuat dengan orang yang tak kuat, dia sudah mati sama saja. Harta benda si kaya, rumah tinggal. Harta kesayangan, rumah kediaman, sawah ladang, tinggal. Kesusahan si fakir kalau dia seorang fakir. Kedaifan si lemah. Paras muka si cantik. Kecacatan si jelek. Keilmuan si pintar. Maut merampas segala-galanya. Bila kata maut, dia ambil, jadi lucutkannya segala-gala yang ada pada orang itu. Tinggallah jasadnya saja. Dari satu sisi itu. Dari satu sisi lain kata Nablusi, segala jenis penyakit jasmani berakhir sangat maut sudah tiba. Kalau sebelum meninggal orang sakit, bila mau datang, penyakit jasmani berakhir, justru berbagai penyakit hati akan bermula saat babak kematian menjelma. Bila orang mati, masalah body fisik selesai. Segala masalah rohani menumpuk bapak baru. Hati yang tidak diurus bila mati akan merana dan sengsara. Malah disebutkan seperti ini, orang yang tak siap nak mati, bila mati itu tiba, diminta kepada Allah disambung nyawanya, disambung tempo tinggalnya di dunia ini, ingin merebut amal soleh. Subhanallah. Subhanallah. Malah dalam alam bakar kata Prof. Nablusi, dalam alam bakar penyakit hati akan membinasakan insan buat selama-lamanya. Jadi di antara kerja kita ke masjid ini mengurus perihal hati, mengurus perihal iman kita, kecintaan kita kepada Allah. Orang yang mencintai Allah, Allah akan mencintainya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka juga akan dicintai Allah. Prof. Nablusi melanjutkan, walau betapa kronik sekalipun, semua penyakit jasmani akan sirna saat panggilan maut telah datang. Namun, penyakit rohani akan memusnahkan insan hingga ke alam baka. Penyakit rohani, penyakit qalbi, penyakit hati, amradul qulub, as-sifat al-mazmumah, sifat-sifat tercela, itu yang mengganggu manusia dalam perjalanan hidup ini, dan perjalanan sesudah mati pun akan diganggu oleh berbagai penyakit hati. Maka kita disunatkan berdoa, dianjurkan doa agar kita diberi yang namanya qalbun salim,
yang disebut dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta, benda dan anak keturunan tidak berguna lagi. Yang akan berguna dan selamat man atallaha biqalbin salim, oleh yang datang pada Allah dengan qalbun salim. Subhanallah. Kita akan tambahkan satu hadis. Hadis itu sudah pernah disebut. Seketika dulu ini hadis Bukhari. Hadis Bukhari bahwa saat jenazah mau diantar ke tempat pembaringan terakhirnya dengan lahat, sudah dimandikan, sudah disolat, sudah dikafan semua, mau diangkat ke kubur, jenazah itu ngomong. Ini dari hadisnya, bukan dari Quran, dari hadis. Hadis Imam Bukhari katanya iza wudi'atil janazah. Iza wudi'atil janazah itu fahtamalah rijal al-akhir. Kalau jenazah itu sudah siap, tinggal membawa ke kubur, mungkin sudah naik ambulan, sampai di sana nanti diusung oleh jemaah dari tempat turun mobil, ambulannya diangkat naik keranda. Katanya saat orang itu diangkat mau dibawa ke kubur, fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Kalau jenazahnya jenazah orang yang saleh, dia gembira nak masuk kubur, dia happy nak masuk kubur. Malah dia keberatan kalau dilambat-lambatkan. Itu maka dianjurkan pelaksanaan fardu kifayah itu jangan ditunda, jangan ditangguh, karena si mayat itu tersiksa dia. Menyiksa si mayat kalau dilambat-lambatkan kebumiannya. Kadang-kadang nak memikirkan orang hidup, si mayat tersiksa. Kenapa belum dikuburkan? Oh, ada yang mau ditunggu katanya. Si mayat tersiksa. Qaddimuni, cepatlah. Kalau jenazah orang baik mau cepat masuk kubur. Wa in kana salihah qalat qaddimuni. Kalau jenazahnya jenazah orang saleh mau cepat. Wa in kana ghairu salihah, kalau bukan jemaah yang saleh, kalau tak saleh apa lagi? Kalau bahasa kitanya apa? Di sini dia tak sebut. Kalau dalam kisah Khalifah Sulaiman bin Al-Malik waktu berkomunikasi dengan Abu Hazim kemarin, 3 pertemuan yang lalu, yang tak salah itu namanya musik, orang jahat. Kalau yang salah itu istilah Abu Hazim, muhsin sama dengan saleh. Kalau yang jahat, menangis, meratap. Kata orang Mendeni, mengangguk. Mau diantar ke kubur, mengangguk. Ya Allah. Aina yazhabuna biha. Aduh, damol kadungan. Kemana saya mau diantar? Sedihnya ini. Menyesal aku ini. Yang tak kemijit ini. Menyesal yang tak pegang Quran waktu sehat. Ya wailah. Aduh, sedihnya. Aduh, sialan saya ini. Aina yazhabuna dia. Kalian mau antar saya kemana lagi sesudah ini? Dia tahu bahwa dia mau diantar ke kubur. Dan orang yang jahat itu sebelum dia rohnya dicabut, dia sudah nampak nasib sialnya. Bapak yang akan ditempuh sesudah rohnya dicabut nampak sama dia. Orang baik juga, orang yang baik sebelum rohnya dicabut dia tahu bahwa nasibnya alhamdulillah, nasibnya bahagia, nasibnya gembira, menggembirakan, membahagiakan. Tiba di giliran orang yang jahat ini,
Aina ya tahu Nabi. Dia menangis. Dia berteriak menangis. Memekik. Kata orang menjadi mengangguk. Jenazah itu mengangguk. Waktu hidup tak pernah ke masjid. La ilaha illallah. Jenazah boleh bawa ke masjid untuk salat. Subhanallah. La ilaha illallah. Yasma'u sawta kullu syai'in illa al-insan. Karena hadis Bukhari mengatakan suara teriakan tangisan ratap tangis orang yang kaki dua itu didengar oleh semua makhluk illa al-insan. Manusia yang tidak dikasih kesempatan mendengar teriakannya walau sami'a al-insan wa sami'. Kalau didengar manusia, disaksikan oleh manusia, tangisan, ratapan, keluhan, penyesalan orang yang mau kubur oleh dengar oleh manusia, pingsan yang melihatnya, pingsan yang mendengarnya. Wah, na'udzubillah ya, na'udzubillah. Dulu kita pernah ceritakan kisah seorang santri meninggal, pelajar pondok meninggal dunia waktu diletakkan jenazahnya di liang lahat. Yang meletakkan jenazah ini bukan dikubur di tanah Arab sana. Kadang-kadang bukan keluarga yang meletakkan jenazah, membaringkan jenazah di liang lahat. Penggali kubur yang meletakkan. Itu di antara tugasnya. Saat jenazah santri diletakkan di liang lahat, penuntut pondok, pelajar pondok meninggal dunia. Waktu dia dibaringkan di liang lahat, kuburnya luas, indah, wangi, seluas-luas mata memandang. Dilihat oleh si penggali kubur yang meletakkan jenazah di liang lahat. Subhanallah. Tidak pernah dia menyaksikan, dia sudah bertahun-tahun kerjanya menggali kubur dan membaringkan jenazah di liang lahat. Pingsan dia melihat. Kagum melihat kubur Raudhah min Riyadhil Jannah, salah satu taman jannah yang indah. Lalu ditanya oleh keluarga yang meninggal, kenapa Pak kamu tidak nampak yang saya lihat? Kalian tidak kelihatan apa yang saya nampak? Kubur orangnya aneh. Bahkan ada malaikat, dilihatnya malaikat mengambil alih jenazah tadi. Selesai satu cerita. Sekian ketika sesudah itu datang lagi satu jenazah. Rupanya abang anak pondok, anak santri yang meninggalnya. Yang meninggal pertama adiknya, yang kedua abangnya. Tiba giliran abangnya meninggal, sama juga. Kubur si abang menjadi taman surga. Allah menyalna, Allah menyal kabarana Raudhatun min Riyadhil Jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami nanti jadi taman surga yang indah ya Allah. Lalu penggali kubur dia tidak pingsan lagi karena sudah mengalami kali pertama ini, kali kedua dia tidak kagum lagi melihatnya. Dia ketemu dengan ibu si mati ini. Ibu berceritalah, ini anakku. Sekian bulannya lalu dulu juga adiknya meninggal, itu juga anakku juga. Lalu disiasat oleh semua itu anak ibu. Iya. Apa kelebihan, apa keistimewanya? Yang pertama itu meninggal waktu dia belajar di pondok. Dalam hadis ya, dalam hadis ada jaminan orang yang belajar menggali ilmu itu waman salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Orang yang berjuang belajar menggali ilmu agama itu memperbaiki jalan ke jannah. Penduduk pondok itu akan bakal ahlul jannah, penduduk surga. Lalu si penggali kubur tadi yang pertama itu apa kerjanya? Yang pertama itu dia meninggal waktu dia mondok
belajar di pondok. Yang abangnya, abangnya dia kerjanya tukang mencari uang untuk belajar adiknya yang belajar di pondok. Subhanallah. Sesudah itu, si penggali kubur tadi nggak mau lagi dikubur, mencari pondok untuk belajar pada usianya sudah hampir 50 tahun. Mencari guru, mencari buya, mencari syekh untuk belajar menggali ilmu. Belajarlah dia dari ibarat ABC, ABC atau alif bakar, belajar dari alif. Gurunya di pondok bertanya, Bapak gimana selama ini? Kenapa baru sekarang mau belajar? Usia sudah hampir 50. Selama ini saya kerja di kubur. Saya tak ingat saya akan masuk kubur. Sehinggalah saya terjumpa 2 orang jenazah yang mulia. Yang pertama meninggal untuk belajar di pondok, yang kedua yang mencari belajar, adiknya belajar. Saya ingin seperti mereka. Bapak belajar. Akhirnya jadi alim, jadi syekh. Usia sudah hampir 50 baru mau belajar jadi syekh. Jadi ulama terkenal di Syria. Abdul Hamid Al-Haffar. Di ujung namanya dibuat si penggali kubur. Mengenang jasanya, mengenang sejarah silamnya bahwa dia itu penggali kubur, maka di ujung namanya dibuat Al-Haffar, si penggali kubur, dan beliau dikurnia Allah anak cucu yang alim ke orang-orang alim, ulama-ulama anak cucunya. Itulah ya sejarah realitas real yang banyak ditulis dalam karya-karya ulama, banyak juga sampai ke dalam ceramah-ceramah YouTube tentang keindahan alam kubur bagi orang yang berkaitan dalam keilmuan waktu hidup. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bergelut dalam keilmuan sehingga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Inni uhibbum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.